Ya, kita lanjutkan tadi ya. Sesuai apa yang ditanyakan Kresang, yaitu untuk rumus Tomo Imas kita mengatakan untuk bentuk lampau. Untuk bentuk lampaunya itu tidak di rumusnya ya, atau tidak dibentuk omoimasta, enggak ya. Yang diubah bentuk lampaunya yaitu kata kerjanya. Ya, yang diubah bentuk lampaunya kata kerjanya. Makanya di sini untuk rumus omoimas kata kerja bentuk futsuke ya. Ya. Oke ya, di sini ya. Nah, untuk bentuk lampau atau kata yang ditanyakan oleh Mas Kris tadi, yaitu di sini bentuk kata kerja, bentuk kata kerja lampau. Tapi untuk bentuk lampaunya kita tidak menggunakan bentuk masta, tetapi menggunakan kata kerja bentuk ta. Kata kerja bentuk ta. Jadi kata kerjanya kita ubah dalam bentuk ta. Baru nanti masuk ke dalam rumus nani-nani ta. To omoimas. Ya, ini saya pikir sudah. Saya pikir sudah. Oke. Contohnya, langsung aja ya, pakai bahasa Indonesianya dulu, biar lebih paham. Oke. Saya pikir Tuan Kimura sudah pulang ke Jepang. Saya pikir. Ya kan? Nah, di sini berarti kalimat ini digunakan kita mempunyai pemikiran sendiri kalau Tuan Tanaka itu Tuan Kimura itu sudah pulang. Ya, kita mempunyai pemikiran sendiri, kita mempunyai pemahaman sendiri kalau Tuan Kimura itu sudah pulang. Tetapi sebenarnya belum. Ya, tetapi sebenarnya belum. Maka pada waktu kita ketemu sama dia, kita ngomong Tanaka Sanwa Nihon Kaeta to omoimasu. Ya, jadi kita tidak merubah bentuk positif lampunya di belakang, tapi yang kita ubah bentuk lampunya di sini. Saya pikir sudah pulang. Ya, padahal belum. Ya, padahal belum. Maka kita ubah dalam kata kerja bentuk ta. Ya, yuk bahasa Indonesianya dulu, Kresang. Apa? Saya pikir ada kelas di hari Senin gitu. Apa? Saya pikir ada kelas di hari Senin. Oke. Saya pikir ada kelas di hari Senin. Oke. Saya pikir. Yo. Maka bahasa Jepangnya menjadi Ketsuyobi. artikelnya Ni. Ya. Ketsuyobi ini kelas itu Kyoshitsu. Kyosetsu. Tapi sini ada kata ada.
Ada apa dalam bahasa Jepangnya? Arimas. Arimas. Oke. Ya. Arimas. Untuk partikel arimas selalu digunakan Aru. partikel ga. Ga aru. To omoimasu. Saya pikir sudah ada. Kita mengartikannya kayak ada kata sudah ada atau kata kerja ada kita buat menjadi lampau. Saya pikir sudah ada kelas di hari Senin. Ya, berarti menjadi Berarti ga ata. benar. Ata to omoimasu. Iya, itu. Nah, jadi ini kasusnya di hari Senin, menurut pemikiran Mas Kris itu ada kelas. Nah, dia pergi ke sekolah. Sampai sekolah, ternyata kosong. Nah, dia ngomong sama sensei yang ada di situ. Hari, Itsuyo gini, kiosk juga ada, tomoimas. Ya, saya pikir ada di sini sudah ada kelas ya, ternyata masih libur. Ya, tetapi sudah ada ini pengertiannya bukan sudah tidak terjadi ya, tetapi di sini seolah-olah ada, tapi sebenarnya enggak. Karena ini pemikiran kita sendiri. Ya, ini pemikiran kita sendiri. Ini belum terjadi, tetapi seolah-olah sudah terjadi. Oke. Yo, Tony Sang, bahasa Indonesianya dulu. Saya pikir Mas Kris sudah membeli buku. Oke. Sudah membeli buku. Ya, maka bahasa Jepangnya menjadi Kurisusan wa hono ka kaimasu kata ya. kata to omoimasu. Iya. Ya, seperti ini ya. Kurisusang wa kata to omoimasu. Ya, jadi sudah dari rumah berencana mau minjem. Ya, udah berencana mau minjem. Besok aja kan minjem Kris karena Kris sudah beli buku. Nah, ternyata sampai ketemu, loh, saya pikir kamu udah beli, ternyata belum. Itu kasusnya seperti ini. Oke, paham terjawab ya, Kresang pertanyaannya? Paham, Sensei. Ya, jadi Paham. bukan tomoimasnya, tapi kata kerjanya yang diubah lampau. Dan kata kerja lampau ini bukan sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Jadi kata kerja ini belum terjadi karena cuma seolah-olah sudah terjadi. Oke. Putus. Ya, sebentar. Sebentar, Pak. Oke. Ya, bukunya ya, Pak. Komunikasi tertutup. Payah. Oke, bisa ya? Ya, Bisa ya. Sensei. Ya, kita masuk ke bukunya sekarang. Ya, jadi dosinya atau kata kerjanya bentuk langsung, yaitu tadi diartikan bentuk kamus, bentuk negatif neng, bentuk lampau, bentuk tak. Nah, ini aja yang sering dipakai, Mas, rumusnya. Ya. Nah, berikutnya, rumus yang kedua, yaitu untuk kata sifat. Tetapi di sini kata sifat i.
Ya, kita menggunakan untuk rumus kata sifat i, yaitu to Kata omoimasu. sifat. Gimana? Bisa terdengar? Bisa? Ya, tenang. Bisa? Parah. Tak agak geser. Parah tenan nih ya. Ayah tenan air nyambung putus ya. Nah. Oke, bisa? Bisa saja. Bisa sih. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke rumus kedua yaitu kata sifat i, ya. Untuk kata sifat i masuk rumus ini kata sifatnya aslinya. Ya, kata sifatnya aslinya, tidak ditambahin apapun. Ya, khusus kata sifat i, ya, khusus kata sifat i tidak ditambahin apapun. Ya. Dan ini juga suatu kejadian yang belum terjadi, ya, atau tidak terjadi. Oke. Contohnya di dalam bahasa kita yaitu saya pikir ramen Jepang atau mie Jepang enak. Ya, saya pikir mie Jepang enak. Ya, karena kita melihat dari gambarnya, melihat dari cerita teman, ya, dan kita belum mencoba. Maka kalimatnya menjadi Nihon no ramen ga oishi to omoimasu. Langsung. Ya, jadi kalimat jadinya yaitu mie Jepang enak. Ya kan? Mie Jepang enak. Ya, itu terjemahkan dulu terus baru diikuti dengan to omoimasu. Ya, jadi kata sifatnya bentuknya aslinya, tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambah. Oishi to omoimasu. Yuk, Gresa. Seumpama ini contohnya ya. Kan waktu awal belum mengenal bahasa Jepang kan. Ya. Saya pikir bahasa Jepang sulit. Ya, kan waktu itu belum kenal bahasa Jepang soalnya. Ya. Saya pikir bahasa Jepang sulit. Yuk, Gresa. Nihongo ga muzukashi to omoimasu. Iya. Musukashi to omoimasu. Ini aja. Ya, jadi saya pikir ya, saya pikir sulit. Karena kita mungkin masih belum begitu memahami, belum mengerti banget tentang bahasa Jepang. Jadi saya pikir sulit. Ya, gitu. Yo, Tanisang, namanya di sini saya pikir negara Jepang dingin. Saya pikir negara Jepang dingin. Ya. Nihon no
kuniga. Bisa sih. Boleh. Nihongo kuniga samui to omoimasu. Iya. Benar seperti itu. Ya. Untuk kata sifat i tidak ada tambahan macam-macam. Ya, aslinya. Ya, yang di sini kita berpikir secara sendiri yang kita ucapkan ke orang lain. Ya, jadi kalimat ini tidak perlu ditambahin watashi di depannya karena sudah kita artikan di to omoimas ini juga kita mengartikan saya pikir. Gitu. Untuk kata sifat i aman, beres? Aman. Aman. Ya, ya. Sensei mau tanya Sensei. Ya, silahkan. Kalau negatif kata sifat itu berarti nanti kunai gitu. Atau Benar. gimana sih? Benar. Oh. Contohnya saya pikir mie Jepang tidak enak. Saya pikir mie Jepang tidak enak. Maka bahasa Jepangnya menjadi Nihon ramen ga oishi kunai to omoimasu. iya. Nihon no ramen ga oishi kunai to omoimasu. Saya pikir mie Jepang nggak enak. Ya, jadi belum mencoba. Ya, saya pikir udah istilahnya ngelihat bentuknya atau gimana sudah nggak begitu nyaman gitu loh. Nah itu dia ngomong saya pikir mie Jepang nggak enak. Ya, menurut saya tapi ya jadi menurut saya disampaikan ke orang lain negatif. Contohnya lagi, jadi di sini bawahnya Tokyo. Ya. Tokyo wa atsukunai to omoimasu. Tokyo wa atsukunai to omoimasu. Saya pikir Tokyo nggak panas, gitu loh, ya. Ternyata sama dengan Jakarta, ya. Yang nantinya pada waktu musim panas, kalian main ke Jepang, apalagi ke Tokyo yang di situ banyak bangunan tinggi, panasnya akan 40 derajat. Ya, jadi panasnya 40 derajat karena kalau sudah di Tokyo menemukan tanah itu sulit, Mas. Ya, Kota semua ya sih. Semua sudah dikonblok. Semua sudah dikonblok, semua sudah diaspal, semua sudah dicor. Ya. Cuman yang menjadi nanti pada waktu nanti sampai di sana main ke Tokyo, yang menjadi kagum, yang menjadi heran, ya, kabel listrik tidak bergelantungan. Ya, jadi nanti pada waktu di sana kalau di Tokyo itu kabel listrik tidak bergelantungan. Ya, rapi, Mas. Di atas bangunan itu tidak ada kabel-kabel, itu enggak ada. Ya, semua disimpan di bawah, padahal di bawah juga ada drainase. Ya, kok bisa lah itu di bawah tanah ya sih berarti ya? Iya, padahal di bawah tanah itu juga ada drainase, ada pengairan, ada saluran Drainase itu air, apa sih? saluran air. Oh. Ya kan? Padahal di bawah saluran air
ada kereta bawah tanah. Loh, gimana itu kan? Jadi nanti itu yang perlu dicuri ilmunya ya. Kok bisa listriknya tidak bergelantungan itu ditaruh di mana loh gitu loh. Ya. Kalau di desa-desa sama Mas dengan di kita bergelantungan di atas. Tapi kalau di Tokyo malah nggak ada Mas. Itu perlu dicuri nanti. Oke, untuk kata sifat i. Beres. Selanjutnya untuk kata sifat Putus-putus lagi. Oh iya. sekarang gimana? Selanjutnya untuk kata sifat nah, Terus Sensei. putus. Bentar, Mas. Masih putusin. Ya, ayolah ini dan sekarang gimana? Bisa? Kedengeran tadi Sensei. Dengeran tapi kecil atau gimana? Bisa Sensei. Bisa kayaknya Sensei. Bisa. Aduh, kecil nih. Turun nih, anu nih. Turun. Bisa. Bisa sekarang? Ya. Agak putus-putus Sensei. Putus-putus ya. Oke, ganti yang lainnya, wifi-nya. Oke, sekarang gimana, Mas? Suaranya masuk Sensei. Cuma Masuk ya? videonya yang Ya, penting suaranya aja ya. Iya. Oke. Oke, kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu untuk kata sifat na. Ya. Untuk kata sifat na, nanti kata sifat na itu kata sifatnya aslinya, tetapi sebelum masuk rumus mas, ada da. Ya. Ada da. Oh, Rumus yang dipakai ada da. Jadi da itu sebagai pengganti dari kata sifat na. Na-nya itu diganti da, ya. Jadi da to mas. Nanti kata sifatnya. Arti dalam bahasa kita semua sama, yaitu saya pikir. Tetapi di sini kosakatanya kata sifat na. Ya, saya pikir apa? Contohnya, ya. Putus. mana? Saya Putus. pikir Tuan Hero, ya, Tuan Hero ramah. Saya pikir Tuan Hero ramah, ya. Ramah nanti di sini kita artikan singsetsu. Ya, ramah kita artikan singsetsu. Maka Hiro Sangwa, ya, Hiro Sangwa Singsetsu da to omoimasu. Ya, Hiro Sangwa Singsetsu da to omoimasu. Saya pikir Tuan Hiro ramah. Itu penggunaannya. Yo, coba Krista membuat sebuah kalimat dengan kata sifat na.
Saya pikir Gunung Fuji itu cantik, indah ya. Indah. Indah. Atau ya indah nanti pakainya yang kiri di sini ya. Pakainya yang kiri. Ya. T Fujisan. Fuji Sangwa. Fujisan wa Kirei. Kirena. Nanya jangan diajak. Kirei. Berarti langsung. Langsung. Nanya dihilangkan tetapi diajak ini. Kirei. Jadi rumus yang dipakai dato omoimasu. Iya. Dato omoimasu. Fuji Sangwa Kirai dato omoimasu. Ya, saya pikir Gunung Fuji indah ya atau bagus karena kita belum pernah sampai sana. Yuk, Tonisa. Saya pikir Tokyo sepi. Oke. Saya pikir Tokyo bukan sepi, Mas. Kalau sepi nanti pakainya kamu mau pakai apa sih sepinya? Shizuka. Oke. Shizuka sebenarnya bisa diartikan bukan sepi tapi tenang. Oh, tenang. Iya. Tapi juga bisa sih. Oh iya. Berarti Tokyo wa Shizuka da to omoimasu. Iya. Tokyo wa Shizuka da to Tokyo wa Shizuka da to omoimasu. Itu. Ya, karena belum pernah ke Jepang atau belum pernah ke Tokyo ya, saya pikir Tokyo tenang ya, ternyata ya ramai banget, sibuk banget ya, sama seperti Jakarta, kota tidak pernah tidur ya, kota tidak pernah tidur ya, keretanya aja sampai jam 12 malam, nanti jam 3 jam 4 sudah mulai jalan lagi ya, sibuk mas. Oke, kata sifat I sama na beres. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Paham. Paham ya. Nah, kalau itu tidak kasih gimana? Iya, kalau negatif katakan kasih jana. Benar ya. Untuk negatif tinggal kata sifat nanya tadi dimasukkan ke dalam rumus negatif. Ya. Oh iya. Contohnya ya. Oke, tinggal 10 menit. Tokyo wa Shizuka janai to omoimasu. Tokyo wa Shizuka janai to omoimasu. Artinya Saya pikir Tokyo tidak sepi, tidak tenang. Tidak sepi. Ya, tidak tenang atau tidak sepi. Tidak ya. tenang. Ya, saya pikir Tokyo tidak tenang ya, ternyata nyaman buat tinggal, nyaman buat hidup. Ya. Oke, masih menggunakan rumus dato omoimasu.
Ya, masih menggunakan rumus dato omoimas, yaitu ini rumus yang terakhir. Tetapi di sini yaitu diisinya sebuah kata benda. Ya, diisinya sebuah kata benda. Oke, yuk kita kasih contoh, langsung aja contohnya. Umpamanya, Gurisus sang wa Malaysia. Ya, Gurisus sang wa Malaysia jing da itu omoimas. Artinya apa dalam bahasa kita? Kresang bisa mengartikan? Kurisu sangwa Malaysia Bisa. jing dato omoimas. Chris, Chris orang Malaysia. Saya Iya. pikir Chris orang Malaysia. Ya. Benar, seperti itu. Ya, saya pikir Chris orang Malaysia. Ya, karena nanti kalau kita jejer dengan orang Malaysia sama orang Filipina sama orang Thailand, sudah persis kita. Sama-sama le Asia pendek-pendek. Nah. Yuk, langsung aja bahasa Jepangnya, Kresa. Saya apa ya katanya? Fujisan. Di sini jangan bingung ya. Di sini untuk penekanan boleh kalian menggunakan ga ya. Okay. Ya. Lanjut. Fujisan wa Nihon no Yama data omoimasu. Oh. Yama da. To omoimasu. Saya pikir Gunung Fuji adalah gunung Jepang. Ya. Nah, mungkin di sini Fujisangnya diganti, Mas. Oh iya. Karena di sini Fujisang memang miliknya Jepang gitu loh. Ya, nah di situ umpamanya diganti nama yang lainnya. Oh iya, Sensei. Namanya Merapi gitu, Sensei. iya. Ya. Murabi Sangwa Nihono Yamadato Moimas. Ya, saya pikir Gunung Merapi Gunung Jepang. Oke. Yuk, Tony Sang. Apa ya sensei? Bingung. Kata Saya benda. Kata benda itu sensei, kata benda pelajar, kata benda karyawan perusahaan, kata benda. Rameng kata benda, iya. tas kata benda, sepatu kata benda, banyak banget. Saya pikir Kurisu Sanba. Oke. Sensei da to omoimasu. Seperti itu. Ya. Sensei dato. Sensei da to omoimasu. Iya, ya. Krisu sangwa sensei dato omoimasu. Saya pikir Chris seorang guru karena berpenampilan rapi ya, pakai jas ya, pakai dasi ya. Tapi nanti kalau udah di Jepang
Pakaian seperti itu sesuatu hal biasa. Kita pakai lengan panjang, pakai baju jas-jasan stil, satu setel jas kita pakai itu sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Ya, itu hal biasa. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum Enggak, sih mungkin. Belum ya. Oke. Masih 3 menitan ya, paling nanti mati sendiri ya, kita tunggu sampai mati sendiri. Ya, ini contohnya ya. Wakaruto omoimasu. Berarti artinya dalam bahasa kita apa? Kresa. Wakaruto omoimasu. Gimana sensei? Arti wakaruto omoimasu. Artinya apa? Wakaru tuh, saya pikir saya mengerti. Ya, saya pikir mengerti. Tony-san, Shirana itu omoimasu. Sirane itu tak mengetahui sih, kenal. Ya, Saya berarti pikir saya kenal. tidak kenal. Dia negatif. Saya pikir saya kenal gitu. Tidak kenal Shirana itu hanya. Oh iya, tidak kenal ya. Ada naik. Iya. Kresa, Oh iya. biasa situ omoimasu. Cek. Kresa, Putus. biasa situ omoimasu. Yasasi itu baik. Baik hati, baik. Saya pikir baik hati. Iya. Omoshiro kata tuh omoimasu. Tony-san? Saya pikir menarik. Iya. Menarik. Saya pikir menarik, tapi kejadiannya kemarin. Ya, kejadiannya kemarin. Ya. Kresa, kiraidato omoimasu. Saya pikir indah, cantik ya. Iya, saya pikir cantik. Oke. Tony-san, Indonesia jingdato omoimasu. Saya pikir orang Indonesia. Itu ya, saya pikir orang Indonesia. Itu ya. Untuk pertemuan hari ini membahas tentang bentuk tomoimas yang diikuti dengan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Nanti silahkan bukunya dipelajari lagi atau dibuka lagi. Ya, kira-kira ada yang masih bingung, ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Udah last minute nih, last 10 menit ini. Paham, mengerti ya? Paham, sensei. Paham ya. Paham sih. Oke. Ya. Terus untuk hari Kamis setengah 15.40 ya? Saya bisa. Bisa. Resa? Kamis Bisa sih. 15.30 tuh. 15.40 ya, Sensei. Harusnya hari ini sensei. Bisa kok sensei 15.30 dua-duanya. Yang Kamis ya? 15. Oh, iya sensei bisa. Bisa. Kalau untuk Selasa? Kamis ya sensei ya? Kamis bisa nggak? Enggak sensei. Kamis yang 18.30. Soalnya kelas sampai jam 5.